al-wasiyah an-nabawi ma yata'allaqu bil-wiyat al-ula. Ada satu pesan yang disampaikan oleh para ulama terkait jika ada salah satu kaum muslimin yang meninggal dunia, mereka sebutkan ada 5 wasiat Rasul kepada orang yang meninggal dunia dan hal-hal yang terkait dengan orang yang wafat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam wasiatkan kepada kita umat Islam untuk menghibur hati keluarga yang ditinggal. Disebut dengan at-ta'ziyah, ay bima'na at-tasliyah, menghibur hati. Dan kesunahan ini tidak hanya dalam masalah wafatnya seseorang, tapi kesunahan ini juga berlaku secara umum. Siapapun dia yang mengalami musibah, kita sebagai sesama muslim khususnya diperintahkan oleh Rasul untuk menghibur mereka yang ditimpa musibah. Tapi yang memang menjadi musibah terbesar bagi manusia, bagi orang yang ditinggal oleh orang yang dicintai, itu salah satu musibah terbesar yang ada di kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man azza musabara falahu mithlu ajrihi." Siapa yang menghibur hati orang yang ditimpa musibah, maka dia mendapatkan pahala yang sama dari orang yang terkena musibah tersebut. Orang yang sabar ketika terkena musibah, pahalanya tidak bisa dibatasi jumlah, karena sangat besar. Sabrun janin, bahasa Al-Quran mengatakan kesabaran yang indah, la syakwa fi, yaitu kesabaran yang tidak ada protes kepada keputusan Allah. La syakwa fi. Oleh sebab itu, pahala yang begitu besar bagi orang yang menghibur saudara kita, kerabat kita, sahabat kita yang ditimpa musibah. Nabi katakan pahalanya sama dengan orang yang ditimpa musibah. Dan kita harus ketahui bahwa kita hidup di dunia ini hanya menanti yang namanya kematian. Siapapun dia, suatu saat pasti meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah katakan setiap yang bernyawa pasti mencicipi namanya kematian. Dia pasti rasakan itu. Dan orang yang menanam kebaikan ketika hidup di dunia, dia akan memanen hasilnya di akhir. Wa innama tuwaffawna ujurakum hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Yang menanam kebaikan memanen kebaikan, yang menanam keburukan dia pun akan memanen keburukan. Dan Allah Maha tahu keburukan kita, baik yang ada di lisan kita, di tangan kita, di kaki kita, di kemaluan kita, di perut kita, bahkan di hati kita. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Maha tahu itu. Maka orang yang beruntung meninggal membawa kebersihan tangannya, kebersihan lidah, kebersihan hati. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Mereka itu yang beruntung ketika meninggal dunia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya pasti suatu saat dia menyusul kalian, dan dia akan kembalikan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan mengabarkan seluruh apapun yang kalian lakukan ketika hidup di dunia. Maka orang yang sehat jangan merasa aman. Banyak yang sehat meninggal dunia. Orang yang muda jangan merasa aman. Banyak juga orang yang masih muda meninggal dunia. Ajal rahasia Allah, siap ataupun tidak siap, ketika dia menjemput, maka semuanya akan kembali kepada Allah. Nabi katakan, inna nur idza dakhala fi sadr insyarahahu as-sadr wa nafasah. Nah, orang yang beruntung yang di hatinya diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Sahabat mengatakan, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda orang yang hatinya diberikan cahaya? Nabi mengatakan, al-binabatu ila daril khulud wa tajafi an daril burur wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli. Orang yang hatinya sudah diberikan cahaya oleh Allah, dia selalu punya program khusus, program utama, visi misi utama di dalam hidupnya adalah akhirat. Dia bukan hanya mencari hidup enak di dunia, tapi dia juga berusaha mencari bagaimana dia enak ketika meninggal dunia. Dan dia tidak tertipu dengan kehidupan duniawi yang melalaikan, yang menjurus kepada kemaksiatan, yang menjurus kepada berbangga-bangga akan masa, akan nasabnya, akan jabatan, akan ilmunya, akan hartanya. Dia tidak tertipu dengan itu. Dan tidak ada pengaruh bagi orang yang hatinya diberikan cahaya. Itu hanya fata morgana yang akan hilang ketika kita meninggal dunia. Tidak ada artinya. Oleh sebab itu yang beruntung, yang memanfaatkan kehidupan singkat di dunia untuk kebahagiaan abadi di akhirat. Dan itu tidak gratis. Al-jannatu laysa manas. Surga itu tidak gratis. Surga itu mahal. Maka kita harus berusaha secara maksimal juga untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min wajhin sabir wa lisanin fasih wa badanin sahih minan nar fi jahannam yaumal qiyamati yasir. Berapa banyak orang yang wajahnya cerah, wajahnya gembira, badannya sehat, lidahnya fasih, tapi ketika meninggal dunia kuliba minal asyiya, dicatat sebagai orang yang celaka, maka dia berteriak di sana minta tolong. Di neraka yang Allah tidak ada satupun yang datang menolongnya. Yang datang menolongnya hanya satu, adalah amalnya. Maka Nabi katakan, yang diberikan cahaya, dia selalu memiliki visi untuk akhirat, tidak tertipu dengan dunia yang membawa kepada kemaksiatan, dan selalu mempersiapkan diri menyambut kematian dengan amal yang baik. Kata Nabi, kalau itu sudah ada, berarti ada cahaya yang Allah berikan di dalam hatinya. Ini pesan Rasul yang pertama. Yang kedua, al-wasiyah an-nabawiyah ma yata'ayyanu min mayit al-thaniyah. Pesan Nabi yang kedua terkait dengan orang yang meninggal dunia dan hal-hal yang terkait dengannya, yaitu ketika mendatangi orang yang meninggal dunia, Nabi perintahkan kepada kita mengucapkan qaulun fihi khairu, ucapan yang baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sekalipun ketika hidup di dunia dia banyak kesalahannya atau dianggap sebagai orang yang tidak baik, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk memaafkannya, karena tidak ada lagi bantuan bagi dirinya kecuali hanya pengakuan orang hidup akan kebaikannya. Nabi diutus oleh Allah berusaha memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam surga, sedangkan iblis, syaitan, mereka ada di dunia ini, visi misinya adalah memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka.
maka kita mau ikut jalannya siapa? Jalannya Nabi. Maka maafkanlah mereka agar mereka selamat. Kalau kita tidak maafkan, maka kita mengambil jalannya iblis yang tujuannya adalah memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Oleh sebab itu Rasul katakan, "Idza hadartum al-marida aw al-mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Kalau kalian mendatangi orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah kata yang baik. Sesungguhnya malaikat hadir pada saat itu. Dia akan mengaminkan seluruh ucapan yang kalian ucapkan kepada orang yang wafat tersebut. Ucapan yang terbaik, al-kalimah at-thayyibah sadaqah, kata Rasul. Ucapan yang baik adalah sedekah. Sedekah dibagi oleh ulama ada dua, ada sedekah al-hissiyah, ada sedekah al-ma'nawiyah. Ada sedekah yang sifatnya konkret, kelihatan. Sedekah dengan harta, sedekah dengan memberikan makan, itu sedekah yang kelihatan, yang konkret, berbentuk, berfisik. Kata Taus bin Kaisan al-Yamani, beliau mengatakan, adraktu sab'ina min ashabi Rasulillah. Saya bertemu 70 orang sahabat Rasul. Saya belajar kepada mereka. Tradisi mereka, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'a fakanu yastahibbuna an yut'ama an tilka ayyam. Kalau ada yang wafat di antara mereka, hari ke-1 sampai hari ke-7, mereka sedekahkan makanan, diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal tersebut. Ini sedekah hissiyah. Ada juga sedekah ma'nawiyah, tidak berfisik, tapi lewat apa? Doa. Lewat bacaan Al-Quran. Rasul katakan, iqra'ul yasin ala mautakum, rawahu Ibnu Hibban wa sahahahu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bacalah surat Yasin kepada orang yang wafat di antara kalian. Kemudian dalam riwayat Ad-Darimi, Rasul bersabda, inna likulli syai'in ghalba wa ghalbul Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin kataballah lahu bi qira'atil Qur'an 10 marrat. Segala sesuatu punya hati, dan hati Al-Quran adalah Yasin. Siapa yang membaca sekali hatam surat Yasin, Allah mencatat baginya bagaikan menghatamkan 10 kali Al-Quran. Dihadiahkan kepada orang yang wafat. Alangkah bahagianya dia. Atau dengan zikir-zikir. Rasul mengatakan, laqinu mautakum bidawri la ilaha illallah. Betul-betullah orang yang hadirlah wafat di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Fi kitab Syarh Riyadhus Shalihin, qad qara'tu riwayatan, dikatakan ma'aguri ini la ba'sa bihi. Kalau mau gandeng lagi dengan la ilaha illallah, dengan menyebut Muhammad Rasulullah, maka itu tidak mengapa dan punya khasiat dan fadilah bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada kalimat tauhid, al-qaul thabit, yang sangat komplit, yang sangat dalam maknanya, disusun oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Ibn Muhammad As-Saqaf, sahib Gresik, yang diadakan haulnya beberapa waktu yang lalu. Fikirnya adalah la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-mazkur in lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawm huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawad al-iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan,
ihsanukal qadir ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ini pengakuan kita di hadapan Allah. Tidak ada yang ada di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang disebut di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada kebaikan di alam semesta ini kecuali sumbernya dari Allah. Allah selalu ada setiap saat. Kebaikannya berlimpah dicurahkan kepada kita. Ya Hannan, ya Mannan, wahai Maha Pencinta, wahai Maha Perindu Allah. Ya Ghafur, ya Ghaffar, wahai Maha Pengampun dosa, ighfir lana, ampunkanlah dosa kami. Warhamna, sayangilah kami. Anta khairur rahimin, engkau adalah sebaik-baiknya Zat yang memberikan limpahan kasih sayang kepada hamba. Wasiatnya ketiga, lunasi hutang dengan secepatnya. Jika ada yang wafat masih memiliki hutang, disegerakan ditunaikan hutangnya. Sahibul dain maglulun fi kubrihi la yafqahu illa qadahu daini. Orang yang masih memiliki hutang dirantai di dalam kuburnya tidak bisa melepas rantainya kecuali hutangnya dibayarkan. Ikhwanul muslimin, perjalanan kita panjang setelah wafat. Panjang. Zaman at-tawil wasabilun tawil. Waktu yang begitu panjang, perjalanan yang begitu panjang. Maka kita pikirkan, bukan hanya kita hidup bahagia di dunia, tapi kita juga berpikir bagaimana kita bisa bahagia setelah meninggalkan dunia. Itulah yang sesungguhnya kehidupan yang disebut kehidupan yang hakiki. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang keempat, diperintahkan kita oleh Nabi untuk menyebutkan kebaikan orang yang meninggal. Sekalipun di saat dia hidup punya keburukan, tapi dia sudah meninggal dunia, jangan pernah mengungkit-ungkit keburukannya lagi. Tutup. Kalau tadi tudau, apa yang kau lakukan kepada seseorang akan dibalas dengan hal yang sama oleh Allah Ta'ala. Man ayyara asafu bin dzambin lam yamut hatta ya'mala bih. Tidaklah seseorang membuat malu seseorang dengan perbuatan dosanya, apalagi dia sudah meninggal dunia. Maka pasti Allah akan berikan dia sebelum mati, dia akan melakukan dosa yang sama. Kata Imam Fudail bin Iyad. Maka Nabi katakan, "Unzuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan dari orang yang telah meninggal di antara kalian dan tutupilah keburukannya ketika dia sudah meninggal dunia. Ini wasiat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi contohkan itu. Abu Jahal musuhnya Rasul. Abu Jahal dikatakan Fir'aun ummati. Fir'aun di umatku Abu Jahal. Menjadi musuhnya Rasul sampai mati. Dia tetap menyatakan saya adalah musuhnya Muhammad. Tapi di saat anaknya memeluk agama Islam, Ikrimah ibnu Abi Jahl hijrah ke kota Madinah. Islamnya terakhir, belakangan. Ketika dia hijrah ke kota Madinah, Nabi memberikan instruksi khusus kepada seluruh sahabat. Nabi katakan bahwa ya'tikum Ikrimah ibnu Abi Jahl. Sebentar lagi akan datang Ikrimah, putranya Abi Jahl, kata Rasul. Mu'minan mu'ajira. Dia sudah beriman dan dia berhijrah. Fala tasubu abahu fa inna sabbal wayyi yudhin hayy, kata Nabi. Jangan pernah kalian mencela ayahnya siapa? Abu Jahal. Kata Nabi, jangan cela ayahnya. Walaupun ayahnya Abu Jahal. Karena mencaci orang yang mati, menyakiti orang yang hidup. Ada keluarganya di situ. Itu akhlak dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wasiat yang terakhir ketika dikuburkan, itulah perpisahan kita terakhir dengan keluarga kita yang meninggalnya. Untuk yang ziarah di zaman sekarang jarang ada orang ziarah ke kuburan orang tuanya. Sudah dilupakan dengan kesibukan. Harapan terakhir di saat dikubur. Nabi ketika menguburkan jenazah, ada satu ajaran namanya talqin. Talqin ini diamalkan oleh para sahabat seperti Ibnu Asqa, Al-Barra bin Azib dan beberapa sahabat lainnya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Mereka mengamalkan talqin karena ini detik-detik terakhir. Butuh banyak doa kepada si mayit, butuh banyak bantuan kepada si mayit, butuh banyak istighfar untuk menolong si mayit di dalam kuburannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan itu kepada para sahabat. Kemudian Nabi SAW ketika selesai dikuburkan, beliau mengatakan, Istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitasbiti fa innahu la'an yus'al. Banyak istighfar kepada orang yang meninggal tersebut. Minta kepada Allah agar Allah teguhkan lisannya untuk bisa menjawab seluruh pertanyaan malaikat di dalam kuburan. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi mengambil segenggam tanah ketika putri beliau wafat. Fi riwayah Sayyidah Ruqayyah, fi riwayah Ummi Kulthum, wa fi riwayah Zainab. Setelah dikuburkan, mengambil tanah, segenggam tanah, kemudian Nabi membaca kutipan firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian ditaburkan ke atas. Kemudian Nabi SAW menyirami air di atas kuburan. Disebutkan oleh Abul Qasim As-Suhail dalam kitab Rawdhul Uns dan juga disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Ketika putra beliau bernama Ibrahim wafat, dikuburkan, Nabi menyiram air di atas kuburan. Dan itu yang kita lakukan. Ketika ada yang wafat, kita siram air. Kata Syekh Nawawi Al-Bantini, ini adalah fi'lun Nabi, perbuatan Nabi memiliki makna tafaulan, mengambil kesan baik, berharap agar kuburannya dingin dengan siraman air. Ditaburkan bunga di situ, daun pandan dan seterusnya. Mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Abbas dinukilkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Qubrain. Nabi lewati dua kuburan itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana yamshi bit-tamima, yang satu tukang adu domba kata Rasul. Wa yang kedua la yastatiru minal baul, fi riwayat la yastabribu minal baul. Yang kedua ketika buang air kecil dia buka aurat, orang lihat auratnya. Wa fi riwayat ketika kencing cepoknya tidak benar sehingga najis selalu ada pada dirinya. Inna aksara azabil qabri minal baul kama akhraja Ibnu Majah fi sunani. Nabi katakan paling banyaknya orang ditimpa azab kubur karena persoalan istinja, masalah kencing, al-baul. Nabi kasihan kepada dua orang ini yang diazab. Fa'akhadha jaridatan rutbah fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidah. Nabi patahkan, ambil pelepah kurma yang masih hijau, dipatahkan menjadi dua, kemudian diletakkan di masing-masing kuburan tersebut. Dan Nabi mengatakan la'allahu ay yastaghfira lahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah kurma ini masih hijau, maka dia akan memberikan istighfar kepada penghuni kubur tersebut. Wa fi riwayah yuhaffid ayyuhuma, diringankan dua penghuni kubur tersebut selama dia masih hijau. Itulah kenapa kita letakkan daun pandan. Daun pandan ini selain juga dia punya kiasan kepada hal yang lain, bukan masalah istighfar sebenarnya, tapi mengundang malaikat. Malaikat senang kepada aroma-aroma wangi, berharap pada waktu itu malaikat hadir. Ketika malaikat hadir, yastaghfiruna lahu, malaikat istighfar juga kepada si mayit tersebut. Wa istighfarul malaika mustajab, istighfarnya malaikat mustajab, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tumbuh-tumbuhan yang hidup dilarang kita cabut dari akar-akarnya. Ibn Hajar al-Haythami mengatakan hurima, diharamkan. Ada rumput-rumput yang tumbuh di atas kuburan, diharapkan dicabut dari akar-akarnya. Karena kita menghalangi haknya jenazah yang berharap dapat istighfar. Tumbuh-tumbuhan yang hidup, kalaupun dia sudah tinggi rumputnya, jangan dicabut dengan akar-akarnya, tapi kita rapikan, kita potong. Kalau kita cabut, seandainya jenazah ini bisa berbicara, dia akan marah kepada kita. Karena dia butuh istighfarnya tumbuh-tumbuhan, dia butuh istighfarnya manusia, dia butuh istighfarnya malaikat. Mereka lebih butuhnya orang hidup dari makanan dan minuman. Disebutkan oleh Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur. Kemudian terakhir, setelah dikuburkan, disirami air, ada amalan-amalan yang diajarkan oleh para Imam Al-Kabir, As-Salih, dan Imam Ali Ridha ibn Musa Al-Kazim, ibn Ja'far As-Sadiq, ibn Muhammad Al-Baqir, ibn Ali Zain Abidin, ibn Husain, ibn Ali bin Abi Thalib. Ali Ridha mengatakan, ma min muslimin zara qabra mu'minin wa qara'a 'indahu inna anzalnahu fi lailatul qadr sab'a marrat ghufira lahu wa fi riwayah ghafara Allahu lahu wa li sahibil qabr. Kata Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kazim, siapa yang ziarah ke kuburan seorang mukmin kemudian dia bacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai sebanyak 7 kali, maka Allah akan mengampuni dosa orang yang membaca tersebut dan dosa si mayit yang ada di kuburan itu. Nah, ini adalah beberapa pesan dari Nabi SAW kepada kita. Masih banyak lain, tapi ini 5 poin penting. Terakhir saya tutup. Yang paling terpenting, jangan kita mengandalkan amalan orang lain. Nanti saya meninggal, nanti didoakan, mungkin saya selamat, atau nanti dibacakan Al-Quran oleh keluarga saya. Jangan mengandalkan amalan dari orang lain, walaupun itu manfaat. Tapi kalau mau selamat, andalkan diri sendiri. Ketika Allah berikan umur, Allah berikan sehat, Allah berikan nikmat Islam wal iman, gunakan sebaik-baik di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di istiqamah dalam kebaikan, malaikat hadir, Allah mudahkan kematiannya, dan Allah berikan kabar gembira kepadanya dengan surga yang Allah Ta'ala. Ketika dia bahagia, Nabi katakan, man ahabba ridha Allah, ahabba Allah ridhahu. Siapa yang cinta dan senang berjumpa dengan Allah, Allah juga senang berjumpa dengan. Wa man kariha ridha Allah, kariha Allah ridhahu. Siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah ketika meninggal dunia, maka Allah juga tidak suka berjumpa dengannya. Dikatakan kulluna nakhafun maut. Kami semua takut mati ya Rasulullah. Bukan kami tidak mau bertemu dengan Allah, tapi secara fitrah manusia itu punya rasa takut akan kematian. Kata Nabi, maksud daripada ucapan saya bukan seperti itu. Yang saya maksudkan, innal mu'mina idza ja'ahul maut itu, apabila kaum mukmin meninggal dunia, busyira bil jannah, diberikan kabar kepadanya dengan surga. Fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ahu. Maka dia ingin sekali berjumpa dengan Allah pada waktu itu. Makanya disebutkan dalam satu hadis, orang yang ada di kurung batang dibawa oleh kerabatnya, oleh sahabatnya, jenazahnya dibawa, itu rohnya itu sudah dilihatkan surga oleh Allah Ta'ala. Dia mengatakan, ajiluni ila kubri, cepat-cepat masukkan saya ke dalam kubur. Karena sudah dimukakan kenikmatan, ya, pemandangan kenikmatan sudah ditampilkan oleh Allah di hadapannya. Maka dikatakan, ajiluni ila kubri, segerakan aku untuk masuk ke dalam kubur. Tapi innal fasik awil kafira idza ja'al maut busyira bin nar fakarihan liqa Allah wa kariha Allah liqa. Tapi orang yang fasik, yang banyak dosanya tapi belum minta ampun kepada Allah, atau orang yang kafir ketika meninggal dunia
ditampilkan tempatnya di neraka, maka dia tidak mau berjumpa dengan Allah, dan Allah juga tidak mau berjumpa dengannya, karena dia takut akan kemurkaan Allah. Dia tahu Allah mau marah kepadanya, dia tahu tempatnya di neraka, maka dia mengatakan, jangan masukkan saya ke dalam kubur, wahai kerabatku. Jangan masukkan saya ke dalam kubur, wahai kerabatku. Karena dia menyaksikan tempatnya di dalam kuburan.